Setiap 500 tahun sekali, dewa dan iblis akan bertarung. Mereka bertarung untuk menentukan kemana arah dunia. Naga merah adalah dewa yang mewakili kebaikan, dan kali ini harus berhadapan dengan iblis hitam. Pertarungan mereka terjadi begitu sengit dan sangat lama. Akhirnya Dewa Naga Merah membagi kekuatannya kepada 5 orang manusia yang disebut Signer. Signer akan memperoleh kekuatan mengendalikan naga, dan masing-masing Signer memiliki tanda kekuatan naga pada lengan mereka. Tidak mau kalah, ternyata iblis hitam juga membagi kekuatannya kepada manusia-manusia jahat. Dan mereka disebut Dark Signer. Di sini Signer dan Dark Signer saling bertarung dengan mengendalikan kekuatan masing-masing. Dan pada puncak akhirnya, naga-naga dari Signer berhasil mengalahkan kekuatan iblis hitam. Mereka semua pun disegel dalam dunia bawah tanah yang berada di tempat yang disebut Garis Nazca. 480 tahun setelah kejadian Perang Dewa tersebut, tepatnya di suatu kota yang sedang berkembang pesat, dengan nama Neo Domino City. Neo City adalah kota yang makmur dan kaya. Semua penduduk hidup dengan tentram dan damai. Pada Neo City, terdapat sebuah perusahaan yang berada di bawah naungan Kaiba Corporation. Perusahaan ini dipimpin oleh Profesor Fudo, dan 2 orang rekannya yaitu Ruger Godwin dan Rex Godwin. Mereka adalah kakak beradik. Prof. Fudo dan Godwin bersaudara sedang membuat sebuah penelitian yang mereka sebut dengan momentum. Momentum adalah sebuah energi yang sangat besar, yang mana dengan momentum masyarakat nantinya akan dapat menikmati solid visual yang nyata dari duel. Dan juga dengan momentum akan dibuat sebuah pertarungan duel dengan gaya baru, yaitu dinamai reading duel. Serta momentum juga berguna untuk kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi lainnya. Singkat cerita, penelitian momentum mengalami stuck atau kemacetan. Setiap kali mereka melakukan penelitian, maka alam seperti sedang marah ke mereka, dengan terjadinya petir dan hujan badai. Profesor Fudo pun berniat untuk menghentikan penelitian momentum, karena takut nanti justru membahayakan. Tapi Ruger Godwin tidak setuju, dan minta diberi waktu untuk mencari titik permasalahannya. Di suatu hari Ruger bermimpi tentang naga merah dan 5 naga lainnya. Ruger yang kebingungan tentang mimpinya, mulai melakukan perjalanan untuk mencari kebenaran mimpinya dan juga untuk mencari pengetahuan tentang momentum. Singkat cerita, tibalah Ruger di suatu daerah yang mana daerah tersebut adalah Garis Nazca, atau tempat di mana pasukan iblis hitam disegel. Di sini Ruger bertemu dengan seseorang. Kita sebut saja orang tersebut dengan nama Iliaster. Iliaster berkata kepada Ruger, bila kau ingin penelitian momentum berjalan dengan lancar, maka kau harus punya kekuatan. Dan dari kekuatan tersebut kau harus mengorbankan sedikit untuk dimasukkan ke dalam momentum. Mendengar perkataan Iliaster, tentu Ruger terkejut. Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang penelitian momentum selain Prof. Fudo dan Rex Godwin. Tapi Ruger juga tertarik dengan perkataan Iliaster tersebut. Dan singkat cerita, Iliaster memberi kekuatan kepada Ruger, yaitu berupa kekuatan iblis kegelapan. Dan pada lengan kanan Ruger pun muncul tanda Dark Signer. Tanpa disangka-sangka ternyata pada lengan kiri Ruger juga terdapat tanda dari Dewa Naga Merah, atau tanda Signer. Ini berarti Ruger adalah manusia pertama pilihan Naga Merah. Iliaster pun tersenyum dan berkata dalam hati, menarik, seorang manusia dengan 2 tanda sekaligus. Mari kita lihat kekuatan mana yang akan menang, kebaikan atau kejahatan. Singkat cerita, Ruger pun kembali ke laboratorium. Tetapi di sini dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya. Seolah Ruger telah dikuasai oleh kekuatan jahat. Ruger yang telah dikuasai kejahatan pun melakukan pengorbanan demi kesuksesan penelitian momentum. Yang dikorbankannya adalah 5 kartu naga. Melihat itu Profesor Fudo tidak tinggal diam. Prof. Fudo merebut semua kartu naga tersebut dan membawanya lari. Tapi sayang, salah satu kartu naga terjatuh dari tangan Profesor Fudo. Naga tersebut adalah Ancient Fiery Dragon. Mau tidak mau, Ruger terpaksa melakukan pengorbanan dengan hanya bermodalkan 1 kartu itu saja. Akhirnya Ancient Fiery Dragon pun disegel ke dalam momentum. Tapi alih-alih mendapatkan keberhasilan, justru membuat energi pada momentum menjadi tidak stabil. Dan pada akhirnya momentum pun meledak, sehingga terjadi bencana besar. Ruger yang merasa ditipu oleh Iliaster memotong tangan kirinya. Pada tangan kiri tersebut terdapat tanda Signer Naga Merah. Ruger menyuruh adiknya yaitu Rex untuk mengumpulkan 5 orang dengan tanda Signer.
Dan nanti jika sudah terkumpul maka kalian harus menyelamatkan dunia. Karena Ruger sudah tidak mungkin bisa menyelamatkan dunia. Karena sudah dikuasai kekuatan Dark Signer. Oleh sebab itu Ruger meminta adiknya lah yang meneruskan tugas sebagai Signer. Sin beralih ke sebuah kota kecil yang diberi nama dengan kota satelit. Satelit merupakan kota yang terpisah dari kota Neo City akibat bencana momentum. Orang-orang di satelit pun berusaha menghubungkan kembali kota satelit dengan kota Neo City, yaitu dengan membangun jembatan. Tapi tentu saja usaha tersebut sia-sia, karena satelit dan Neo City sudah terpisah jauh. Dan juga pemerintahan Neo City yang baru malah menjadikan satelit sebagai tempat pembuangan sampah. Dan orang-orang yang tinggal di satelit dianggap sebagai masyarakat buangan. Atau masyarakat kasta rendah. Di kota satelit, hiduplah 4 orang anak. Yaitu Yusei Fudo, Jake Atlas, Kiryu, dan Crow Hogan. Anak-anak tersebut membuat sebuah tim dengan nama Satisfaction. Tim ini diketuai oleh Kiryu. Pada Satelit City, siapa yang memegang kekuasaan akan mendapatkan segalanya. Seperti hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Oleh sebab itu Kiryu bermaksud untuk menguasai semua wilayah Satelit City. Akhirnya mereka berempat melakukan banyak duel untuk menentukan siapa pemegang wilayah tersebut. Singkat cerita semua wilayah hampir berhasil dikuasai. Tinggal satu wilayah lagi, yaitu wilayah center atau tengah. Nah rencananya besok mereka akan menaklukkan wilayah tersebut. Singkat cerita pada saat hendak menaklukkan wilayah tersebut, ternyata polisi dari Neo City datang. Secara tidak langsung mereka menjadi buronan karena pemerintah Neo City melarang masyarakat satelit untuk melakukan duel. Akhirnya scene kejar-kejaran pun terjadi. Tetapi malang bagi Kiryu saat hendak lari justru ia terpojok ke jalan buntu. Dan polisi pun segera menyergap Kiryu. Tapi tiba-tiba motor yang dikendarai polisi tersebut mengalami selip ban. Atau bannya licin. Sehingga terjadilah kecelakaan tepat di depan Kiryu. Kiryu yang saat itu sedang berdiri tepat di bawah mayat polisi tersebut, tentu secara tidak langsung terlihat seperti seorang pembunuh. Akhirnya Kiryu pun ditangkap oleh polisi dengan kasus pembunuhan. Padahal bukan dia yang membunuh. Dan teman-temannya pun tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya Kiryu pun masuk penjara. Sekarang tim Satisfaction hanya tinggal 3 orang. Sin berpindah kepada Jake Atlas. Yang mendapat kabar bahwa pada Neo Domino City mengadakan turnamen reading duel. Dan siapa pemenangnya nanti akan dianggap sebagai raja. Jack pun ingin ikut perlombaan tersebut. Tetapi Jack tidak memiliki D-Wheel. Oh iya D-Wheel adalah sebuah motor khusus yang dirancang untuk reading duel. Akhirnya Jake Atlas pun mencuri kartu beserta motor D-Wheel milik Yusei. Dan kemudian berangkat menuju Neo City. Singkat cerita Jake Atlas memang berhasil menjadi raja reading duel. Dan kini Jake Atlas hidup dengan mewah. Dan ia lupa dengan kawan-kawannya di satelit. Scene beralih kepada Yusei dan kawan-kawan yang menyaksikan TV dan mendengar kabar bahwa Jake Atlas sudah menjadi raja reading duel. Tentu saja kawan-kawan Yusei kesal, karena seharusnya yang menjadi raja adalah Yusei. Karena motor D-Wheel itu seharusnya milik Yusei. Dan juga Jack sudah mencuri kartu naga milik Yusei yaitu Stardust Dragon. Yusei pun membuat sebuah D-Wheel baru dan berencana pergi juga ke Neo City. Tapi tujuannya cuma satu yaitu untuk mengambil kembali kartu Stardust Dragon. Karena kartu itu merupakan lambang persahabatan mereka selama di satelit. Singkat cerita Yusei pun berangkat menuju Satelit City. Tapi di tengah perjalanan dia dihadang oleh polisi. Kita sebut saja polisi tersebut dengan nama Ushio. Ushio pun menantang Yusei berduel. Dengan tujuan untuk menghentikan Yusei. Duel pun terjadi. Dan singkat cerita Yusei berhasil menang dari Ushio. Ushio yang kalah pun terjatuh dan mendapatkan luka robekan di wajahnya. Hal ini membuat Ushio dendam kepada Yusei. Singkat cerita Yusei berhasil tiba di Neo City. Dan bertemu dengan Jake Atlas. Jack pun berkata, ini kartumu, aku sudah tidak membutuhkannya. Karena aku sudah memiliki kartu yang lebih hebat yaitu kartu naga dengan nama Red Dragon Archivin. Yusei pun menolak kartu tersebut. Yusei berkata bahwa ia akan mendapatkannya dengan cara berduel. Jack tentu setuju, dan terjadilah reading duel antara Yusei dan Jack pada sebuah stadion balap. Secara tidak langsung ternyata manajer dari Atlas menyaksikan pertandingan mereka. Ternyata manajernya Jake Atlas adalah Rex Godwin.
Duel pun terjadi dan di sini Jack Atlas tidak segan-segan mengeluarkan dua monster legendarisnya sekaligus yaitu Red Dragon Archivin dan Stardust Dragon. Tentu saja Yusei menjadi kesulitan. Tetapi Yusei punya sebuah trap card yang mampu menculik kartu lawan. Akhirnya Yusei menculik Stardust Dragon. Kini duel antara dua naga hebat terjadi di lapangan stadion. Tiba-tiba saja saat berduel, muncullah Dewa Naga Merah. Tentu saja Yusei dan Jack menjadi bingung dari mana datangnya monster itu. Dan siapa yang memanggilnya. Dan tiba-tiba juga pada tangan kanan Jack serta tangan kanan Yusei muncul sebuah tanda. Yaitu tanda Signer. Melihat itu Rex Godwin pun terkejut. Ini sama dengan tanda milik kakaknya dahulu yaitu Ruger Godwin. Singkat cerita Rex menelpon polisi dan minta kepada polisi untuk segera menahan Yusei. Di sini Rex tidak tahu bahwa sebenarnya Yusei Fudo adalah anak dari Profesor Fudo. Singkat cerita duel antara Jack dan Yusei terhenti dan tidak tahu siapa pemenangnya. Dan keadaan makin memburuk dengan dijebloskannya Yusei ke penjara. Ternyata Rex mempunyai tujuan lain, yaitu untuk meneliti tanda pada lengan Yusei dan Jack Atlas. Agar memudahkannya tentu dia harus memasukkan Yusei ke penjara agar Yusei tidak bisa kabur. Singkat cerita Yusei pun masuk penjara. Di penjara tentu saja para senior-senior melakukan ospek kepada anak baru. Akhirnya Yusei ditantang berduel untuk melihat di mana tingkatan Yusei. Atau lebih tepatnya menguji level Yusei. Duel pun terjadi antara napi senior dan Yusei. Pada duel ini Yusei berhasil menang. Dan tentu membuat Yusei menjadi bintang baru di penjara. Yusei banyak mendapat teman baru. Scene berpindah kepada Rex Godwin yang mengunjungi penjara. Di sini Rex bermaksud untuk meneliti tanda pada lengan kanan Yusei. Tetapi pada saat diteliti tanda tersebut hilang. Rex beranggapan bahwa pemicu tanda tersebut muncul adalah duel antara sesama pengguna kartu naga. Dengan begitu tanda tersebut akan muncul. Rex pun mendapat ide cemerlang, yaitu dengan membuat sebuah turnamen duel yang disebut dengan Fortune Cup. Scene berpindah kepada Yusei yang masa tahanannya sudah hampir selesai. Tapi sipir di penjara tidak suka kepada Yusei, dan ingin Yusei tetap berada di penjara selamanya. Sipir penjara pun menuduh yang tidak-tidak kepada Yusei, sehingga membuat masa tahanannya akan bertambah. Tetapi Yusei mengatakan untuk berduel dengannya, untuk mencari tahu kebenarannya. Duel pun terjadi antara Yusei dan sipir penjara. Di sini sipir penjara menggunakan cara licik, yaitu memantau kartu di tangan Yusei melalui CCTV. Tetapi akhirnya ketahuan dan duel dimenangkan oleh Yusei. Singkat cerita, Yusei keluar dari penjara. Dan Yusei pun ingin pulang saja ke Satellite City. Dia tidak mau terlibat lagi dengan masalah. Akhirnya Yusei mencari motor di wheelnya untuk pulang. Siapa sangka ternyata motor di wheel Yusei telah disita oleh polisi. Tentu Yusei tidak terima, dan berniat merebut kembali motornya. Singkat cerita adegan kejar-kejaran antara Yusei dan polisi pun terjadi. Sampai suatu ketika Yusei terpental ke sebuah bangunan tingkat tinggi. Dan di bangunan tersebut Yusei pingsan. Ternyata bangunan tinggi tersebut adalah Hotel Bintang 5. Dan di sana ada dua orang anak kembar yang bernama Rua dan Ruka. Rua adalah anak laki-laki, dan Ruka adalah adiknya perempuan. Rua dan Ruka pun menyelamatkan Yusei. Dan setelah siuman pun, Yusei berbincang-bincang kepada mereka berdua. Di sini diketahui bahwa Rua adalah anak laki-laki yang tidak terlalu pandai berduel. Sedangkan adiknya yaitu Ruka sangat mahir dalam berduel. Hal ini dibuktikan dengan diundangnya Ruka untuk mengikuti acara turnamen Fortune Cup. Tetapi Ruka ini tidak suka berduel, karena setiap duel kepalanya akan merasa pusing dan akan pingsan. Oleh sebab itu Rua akan menggantikan Ruka dalam turnamen Fortune Cup nantinya. Singkat cerita Rua meminta Yusei untuk berduel dengannya. Duel antara Rua dan Yusei pun terjadi. Memang di sini terlihat bahwa Rua tidak terlalu pandai dalam berduel, dan masih egois dengan hanya memperhatikan kartu miliknya, tanpa peduli dengan kartu trap milik lawan. Akhirnya duel dimenangkan oleh Yusei. Di sini Yusei memberi nasihat kepada Rua. Singkat cerita Yusei pun pergi meninggalkan Rua dan Ruka yang sedang tertidur. Dengan ucapan terima kasihnya Yusei melakukan modifikasi terhadap duel dis milik Rua dan Ruka. Karena memang duel dis mereka keberatan. Karena memang mereka masih bocil sih. Scene berpindah kepada Yusei yang ingin kembali ke satelit. Tetapi di tengah jalan Yusei dihadang oleh bawahan Rex Godwin.
dengan mengatakan bahwa Yusei harus ikut berpartisipasi dalam turnamen Fortune Cup. Kalau tidak teman-teman Yusei di satelit akan dibunuh. Tentu saja Yusei tidak punya pilihan lain selain mengikuti turnamen Fortune Cup ini. Scene berpindah ke hari -1 sebelum turnamen. Di sini Yusei sedang berjalan-jalan sore, dan tiba-tiba Jack Atlas mendatanginya. Jack memberikan kartu Stardust Dragon kepada Yusei. Jack berkata kalau kau ingin menang tentu kau membutuhkan kartu ini. Yusei pun menerima kartu tersebut. Di tengah jalan tiba-tiba Yusei bertemu dengan seorang penyihir. Mengapa dikatakan penyihir? Karena dia mampu menjadikan efek pada kartu menjadi nyata. Misalnya pada kartu ada efek yang memanggil angin tornado. Maka di dunia nyata akan benar terjadi angin tornado. Yusei pun mendekati penyihir tersebut, dan tiba-tiba tanda pada lengan Yusei bersinar. Begitu juga tanda yang ada pada lengan penyihir tersebut juga bersinar. Oh ternyata kau juga memiliki tanda yang sama, kata penyihir tersebut, dan penyihir tersebut segera pergi. Singkat cerita turnamen Fortune Cup pun dimulai. Kontestan pertama adalah Ruka melawan Bomber. Karena Ruka tidak mau bertanding, akhirnya yang maju adalah Rua. Karena mereka kembar, di duel ini tentu saja dimenangkan oleh Bomber. Karena skill duel Rua memang belum mumpuni. Duel kedua terjadi antara seorang kesatria melawan seorang gadis. Kita sebut saja Akiza. Ternyata Akiza adalah seorang penyihir yang ditemui oleh Yusei sebelumnya. Dan juga seorang Signer. Di sini Akiza melakukan summon monster naganya yaitu Black Rose Dragon. Dengan kekuatannya Black Rose Dragon membakar abis tubuh kesatria tersebut. Hal ini tentu membuat penonton takut. Karena serangannya menjadi nyata. Pertandingan ketiga adalah Yusei melawan seorang preman jalanan. Pada pertandingan ini digunakan teknik reading duel. Nah kita singkat saja Yusei berhasil mengalahkan preman tersebut. Scene beralih kepada Rex Godwin yang mengetahui bahwa sebenarnya Rua dan Ruka kembar. Dan yang duel sebelum ternyata bukan Ruka. Akhirnya Rex membuat peraturan tambahan yaitu siapa yang kalah diberikan kesempatan lagi untuk berduel. Akhirnya kini tiba giliran Ruka yang asli untuk berduel. Duel antara Ruka dan Profesor Frank berlangsung. Di sini Frank memainkan psikologi Ruka, dan membuat Ruka sangat kelelahan. Ternyata Ruka ini mampu berkomunikasi dengan roh. Hal inilah yang membuat Ruka cepat kehabisan energi. Dan ternyata yang lebih mengejutkan lagi adalah Ruka juga merupakan seorang Signer. Pertandingan pun dimenangkan oleh Ruka. Tetapi Ruka memilih untuk mengundurkan diri. Karena memang dia kelelahan sehabis duel. Kini pertandingan semifinal pun terjadi. Pertandingan pertama yaitu Yusei melawan Bomber. Di sini Rua memperhatikan teknik bertarung Yusei dan mempelajarinya. Singkat cerita pertarungan dimenangkan oleh Yusei. Pertandingan selanjutnya adalah Akiza melawan Ruka. Tapi karena Ruka mengundurkan diri, maka yang maju selanjutnya adalah Yusei melawan Akiza. Pada duel ini kembali terjadi pertarungan dua naga legendaris yaitu Stardust Dragon dan Black Rose Dragon. Dan tentu saja tanda pada lengan mereka juga ikut bersinar. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Yusei. Duel selanjutnya adalah Yusei melawan Jack Atlas. Karena Jack adalah raja, maka Jack ditempatkan di atas seolah melawan bos terakhir gitu. Jadi terjadilah duel antara Yusei dan Jack Atlas. Dan pada saat mereka berduel, tiba-tiba naga merah muncul kembali. Dan menunjukkan kepada mereka bahwa kota akan hancur oleh serangan Dark Signer. Dark Signer telah bangkit dan pertarungan 500 tahun yang lalu akan terulang kembali. Oleh sebab itu naga merah ingin para Signer untuk bergabung dan bersatu. Scene beralih kepada pertandingan Jack dan Atlas setelah dibawa oleh naga merah. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Yusei. Dan kini Yusei menjadi raja baru di Neo Domino City. Jack Atlas mengalami kecelakaan berkendara dan membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Scene beralih kepada kelompok Dark Signer yang telah bangkit, dan berniat untuk membangkitkan kembali iblis hitam. Oleh sebab itu mereka harus mengalahkan para Signer naga merah. Akhirnya anak buah para Signer pun bergerak dan menyerang Yusei. Terjadilah pertarungan antara Yusei dan anak buah Dark Signer. Duel pun dimenangkan oleh Yusei. Beralih ke rumah sakit, Jack Atlas yang sudah siuman pun berencana untuk pulang. Tetapi tiba-tiba anak buah Dark Signer muncul juga di rumah sakit. Hal ini membuat Jack mau tidak mau harus berduel. Tetapi tangan Jack Atlas sedang sakit, dan tidak bisa bergerak. Akhirnya dengan bantuan seorang gadis yang bernama Charlie,
Jack pun berduel melawan Ushio yang dikendalikan oleh Dark Signer. Jack dan Charlie pun berhasil memenangkan pertandingan. Shin berpindah kepada Yusei yang hendak pulang ke Satellite City. Karena dia rindu dengan teman-temannya. Tetapi sebelum pulang, Rex Godwin bercerita kepada Yusei tentang Signer, Dark Signer, tentang naga merah dan peristiwa 500 tahun yang lalu. Dan Rex meminta Yusei untuk menghapuskan keberadaan Dark Signer. Karena mereka semua telah berkumpul. Tetapi Yusei bingung, kami hanya berempat yang memiliki tanda, yaitu Yusei, Jack, Ruka, dan Akiza. Di mana seorang lagi? Tanya Yusei. Rex menjawab, nanti kau akan segera tahu. Obrolan antara Rex dan Yusei pun berakhir dan kini Yusei kembali menuju Satellite City. Setibanya di Satellite, Yusei bertemu kembali dengan teman-temannya. Dan tentu juga Yusei bertemu dengan Crow Hogan. Di sini Yusei berkata bahwa tugasnya semakin berat, yaitu mengalahkan Dark Signer. Crow dengan senang hati akan membantu Yusei. Karena Crow sekarang sudah memiliki motor di Will juga. Sementara itu Jack Atlas kini yang sedang mengalami kekalahan dihibur oleh gadis yang ia temui di rumah sakit. Yaitu Charlie. Mereka pun berkencan. Dan kini Jack Atlas berkat bantuan Charlie kembali menemukan jati dirinya. Shin berpindah kepada Yusei dan Crow yang tengah berjalan-jalan. Tetapi dihadang oleh seorang Dark Signer. Alangkah terkejutnya Yusei dan Crow ternyata Dark Signer tersebut adalah Kiryu. Ternyata Kiryu ingin balas dendam karena tidak seorang pun menyelamatkan pada saat ia ditangkap polisi dahulu. Duel antara Yusei dan Kiryu pun terjadi. Di sini Yusei mengeluarkan Stardust Dragon. Dan Kiryu mengeluarkan monster dewa dari Dark Signer. Dan karena serangan monster raksasa tersebut, Yusei akhirnya jatuh dan tidak sadarkan diri. Akhirnya duel pun dihentikan oleh Kiryu. Yusei pun dirawat di rumah sakit. Shin berpindah kepada Charlie yang ternyata adalah seorang wartawan. Di sini Charlie hendak mencari berita. Ternyata Charlie salah masuk ruangan. Dan ruangan yang dimasukinya adalah ruangan yang menyimpan bukti rahasia tentang Rex Godwin. Tentu saja Charlie harus berduel untuk menyelamatkan dirinya. Ternyata penjaga tersebut memiliki kekuatan psikik duelis. Atau sama dengan Akiza, yang mampu membuat nyata serangan kartu. Singkat cerita akhirnya Charlie kalah dan terhempas dari gedung tinggi. Kata-kata terakhir Charlie adalah ia sangat mencintai Jack Atlas. Namun tiba-tiba saja Charlie berubah menjadi Dark Signer. Berarti Dark Signer ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan dendam. Akhirnya Charlie menuntut balas kepada penjaga tadi, dan membunuh penjaga tersebut dengan monster dewanya. Secara tidak langsung ternyata Akiza juga berada di hotel yang sama dengan Charlie. Dan ternyata Akiza juga mempunyai masalah tersendiri. Yaitu ada seseorang yang menuntut balas kepada Akiza. Karena Akiza telah membunuh adiknya menggunakan kekuatan psikik duelisnya. Tentu saja Akiza tidak pernah merasa membunuh orang dengan kekuatannya. Duel pun terjadi. Nah, dua monster dewa dari Dark Signer akhirnya muncul di suatu tempat secara bersamaan. Akhirnya gedung roboh dan membuat Akiza masuk rumah sakit. Karena penyerangan Dark Signer belakangan ini. Membuat Rex Godwin mengadakan rapat darurat kepada Signer. Rapat pun diadakan pada kediaman Rex Godwin. Rapat untuk melawan kembali Dark Signer. Kini pertarungan antara Signer dan Dark Signer segera dimulai. Singkat cerita pertarungan pertama dilakukan oleh Rua dan Ruka melawan Dark Signer. Di sini yang bertarung adalah Rua. Sementara Ruka masuk ke dalam dunia roh untuk membebaskan kartu naga yaitu Ancient Fiery Dragon yang sudah lama tersegel sebelumnya. Di sini Rua harus menahan serangan dari Dark Signer dengan memanggil kartu yang bernama Power Tool Dragon, sementara Ruka harus cepat-cepat membebaskan Ancient Fiery Dragon dari segelnya. Berpindah ke dunia roh, di mana Ruka bertemu dengan seorang penyihir kecil dengan tampilan topi ala-ala Dark Magician. Mereka pun mencari keberadaan Ancient Fiery Dragon. Dan singkat cerita mereka pun berhasil membebaskan Ancient Fiery Dragon. Shin beralih kepada Rua yang sudah babak belur dihajar oleh Dark Signer dengan monster dewanya. Akhirnya Ruka kembali dari dunia roh. Dan segera membantu Rua. Di sini Ruka menggunakan kartu Ancient Fiery Dragon untuk mengalahkan Dark Signer tersebut. Akhirnya duel pun dimenangkan oleh Rua dan Ruka. Pertarungan kedua adalah antara Yusei melawan Kiryu. Di sini Yusei sudah membulatkan tekadnya untuk melawan Kiryu. Walaupun sebenarnya Kiryu adalah teman Yusei di masa lalu. Pertandingan seru pun terjadi. Kiryu mengeluarkan monster dewanya.
Yusei pun dengan bantuan kekuatan dari naga merah berhasil merubah Stardust Dragon menjadi Savior Star Dragon. Dan berhasil mengalahkan Kiryu. Duel ketiga terjadi antara Jack Atlas. Dan alangkah terkejutnya Jack saat melihat Dark Signer-nya adalah Charlie. Di sini Jack sudah menaruh hati kepada Charlie. Tapi mau tidak mau Jack harus tetap melawan Charlie. Duel bucin pun terjadi. Di sini terlihat Charlie juga masih memiliki perasaan kepada Jack. Hal ini terbukti dengan Charlie lebih memilih untuk menambahkan life point Jack saat Jack sekarat. Akhirnya monster dewa milik Charlie berhasil dikalahkan oleh Jack Atlas dengan monster yaitu Savior Demon Dragon. Pertarungan terakhir adalah Akiza melawan Misty. Di sini Misty ingin menuntut balas atas kematian adiknya. Tetapi Akiza justru tidak merasa pernah membunuh seseorang dengan kekuatannya. Akhirnya Akiza justru malah makin menggila dan menggunakan kekuatan penyihirnya. Duel pun berakhir dan dimenangkan oleh Akiza. Setelah semua Dark Signer dikalahkan dan hendak menyegel semua kekuatan jahat, tiba-tiba datang seorang Dark Signer yaitu Ruger Godwin. Ternyata Ruger masih hidup, dan menuntut balas kepada anak Profesor Fudo. Akhirnya duel antara Yusei dan Ruger pun terjadi. Ruger mengeluarkan monster dewanya. Tetapi Yusei juga lebih hebat dalam duel. Dan duel ini dimenangkan oleh Yusei. Tiba-tiba setelah itu, muncul cahaya berbentuk burung elang di langit. Dan ternyata itu berasal dari tempat kediamannya Rex Godwin. Ternyata Rex Godwin malah berniat membangkitkan iblis hitam. Rex bertujuan untuk menggabungkan kekuatan naga merah dan iblis hitam menjadi satu. Sehingga dialah nanti yang menjadi dewa terkuatnya. Hal ini dilakukan Rex karena ia dendam kepada naga merah dan iblis hitam yang telah mengambil kebahagiaan kakaknya yaitu Ruger. Rex berniat untuk menghapuskan peperangan antara dewa setiap 500 tahun sekali ini. Dengan cara dialah yang menjadi dewanya, Rex pun mulai menyatukan tangan peninggalan kakaknya pada dirinya. Hal ini membuat Rex menjadi Signer sekaligus Dark Signer, dan berkekuatan sangat kuat. Duel pun terjadi antara Yusei, Jack, dan dibantu oleh Crow melawan Rex Godwin. Di sini Rex memiliki monster yang sangat mengerikan, yaitu Sun Dragon Inti. Dan juga Moon Dragon Aquala. Sun adalah matahari, apabila matahari terbenam, maka akan muncul bulan. Moon adalah bulan, dan apabila hari sudah siang bukan akan digantikan matahari. Begitulah kekuatan monster Rex. Jika Sun Dragon Inti dikalahkan, maka Moon Dragon Aquala akan bangkit. Begitu juga sebaliknya, Yusei dan kawan-kawan kesulitan melawannya. Ditambah lagi Rex mengeluarkan monster dewa kegelapannya yaitu burung elang. Akhirnya Yusei dan kawan-kawannya menyatukan kekuatan. Dan tiba-tiba Crow mendapatkan kekuatan Signer. Tanda dari Yusei pindah ke Crow. Dan tanda dari Rex pindah ke Yusei. Sehingga sekarang pemimpin dari Signer adalah Yusei Fudo. Akhirnya berkat pergabungan kekuatan Signer ini, Yusei berhasil mengalahkan Rex Godwin berkat bantuan kekuatan naga merah. Dan pada akhirnya kota Neo Domino City menjadi tentram kembali. Dan yang lebih menyenangkan, kini jembatan antara satelit dan Neo City sudah dibangun. Season 1 tamat.